Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hartuti kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Terus Doa akhir. oh iya. Saling doakan deh. Oh ya. Sebelumnya Bu, saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu ya 10 sampai 15 menit lah berkaitan kegiatan saya dalam rangka pemenang tugas di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan di sini. Nanti saya ingin menggali pengalaman Ibu dalam berbagi hal terkait dengan pengalaman pengambilan keputusan di sekolah. Dan di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nanti mungkin Ibu bisa memberikan gambaran inspirasi buat saya sebagai calon gubernur. Insya Allah. Sudah pengalaman saya. Nah, gitu. Betul tuh, gitu. Langsung saja Bu, saya mulai ini di pertanyaan yang pertama Bu. Ya. Ini pastinya Bu ya, selama ini mungkin bagaimana Ibu mengidentifikasi Bu terkait dengan persoalan pengambilan keputusan tentang yang terkait dilema etika maupun rujukan moral. Mungkin hal apa yang Ibu lakukan dalam identifikasi persoalan tersebut? Untuk mengidentifikasikan itu saya yang yaitu memastikan bahwa masalah tersebut itu benar-benar berhubungan dengan aspek moral, kemudian bukan hanya sekedar masalah yang berhubungan sopan santun atau norma sosial. Itu mengidentifikasikan karena kan beda ya antara sopan santun dengan etika, dilema etika tadi. Oh gitu. Berarti intinya Ibu membedakan masalah itu masuk pada kategori etika atau kata dengan moral gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Terus Bu, masuk langsung ke pertanyaan yang kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mungkin benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin Ibu bisa menceritakan. Iya. Itu cara mengidentifikasikan Mas ya? Dalam pengambilan keputusan Bu. Iya, dalam mengambil keputusan. Nah, itu saya mencari alternatif. Itu yang pertama, dan melihat alternatif tersebut sehingga alternatif tersebut diambil, yang akan kita ambil akan memaksimalkan nilai-nilai etis yang terpenting. Sekaligus untuk mencapai tujuan yang kami harapkan. Itu untuk masalah yang kedua tadi. Jadi di sini nanti Ibu mengambil alternatif penyelesaian yang terkait dengan etis ya Bu ya. Iya. Nanti keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Oke. Nah, Terus, ya itu ada beberapa langkahnya. Oh, nggih. Apa saja Bu, mungkin kalau tahu langkah-langkah yang Ibu ambil mungkin? Yang kami pakai itu ya ada 10 ya, karena di situ memang banyak alternatif langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan sifat situasinya. Oh, nggih, sifat situasi. Yang kedua itu memperjelas faktanya. Oh, nggih, memperjelas fakta. Kadang kalau kita hanya sekedar satu sumber itu kadang faktanya tidak jelas, Oh, jadi harus memastikan cross cek dulu gitu ya. Cross check ya, betul Mas itu. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasikan pihak-pihaknya yang terlibat. Ya. Yang keempat memikirkan beberapa opsi yang harus kita pakai dalam tindakan tersebut. Nah, setelah
dievaluasi. Oh, Opsi-opsinya. nggih, ada evaluasi gitu Iya, ya. ada evaluasi untuk opsinya. Opsinya mana yang dengan Yang ambil, cocok. mana yang sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Iya. Nah, yang keempat, yang keenam Mas ya. Oke. Yang keenam itu memilih opsi yang terbaik tadi ya, Oh saya iya. tanya tadi gitu Pilih ya. opsi gitu. Iya. Kemudian yang ketujuh menjelaskan pilihan yang diambil. Dan pilihan yang diambil. Iya. Sudah mengerti tentunya ini Nggih. pilihan Oh nggih. yang kita harus diambil itu tentunya yang akurat yang Oh pilihan nggih, yang terbaik ya tuh ya. yang terbaik bagi penyelesaian kasus tersebut. Yang ketujuh Mas, Nggih. menjelaskan sudah tadi ya. Nggih. Yang kedelapan menentukan cara mengimplementasikan opsi tersebut. Oh nggih. Jadi Ini opsi-opsi berbagai pilihan tadi ya. Bu? iya, itu diimplementasikan. Yang kesembilan melakukan tindakan dengan cermat. Jadi tidak asal mencari sumber satu dua saja, bahkan harus Membandingkan ya. Bu? yang membandingkan dengan yang lain atau ini apa namanya ya pihak-pihak yang terkait tadi ya Oh, harus oke. semua kita hubungi Oh, gitu. nggih. Saling Iya. memberikan keterangan lah. Keterangan iya mendukung antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Cross-check. Cek lagi ya itu yang terpenting. Yang terakhir Mas yang ke-10 Oke. itu melakukan refleksi dan Oh, pembelajaran. refleksi. Iya setelah anak-anak itu dibina seperti Oke. itu harus diberi pembelajaran ya depannya harus bagaimana sehingga ada perubahan. Oh. Itu kalau memang masih bisa dirubah ya. Dan insya Allah kalau di sekolah kami ini namanya anak SD masih bisa itu Iya. kasus-kasus seperti itu bisa dirubah. Jadi setelah nanti kita refleksi mana yang terbaik supaya nanti kedepannya kan untuk lebih baik. Dari Nah, sudah cukup komplit ya langkah-langkahnya. iya. Terus di pertanyaan yang keempat tuh berikutnya ini, mungkin hal apa saja tuh yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait itu tadi Bu, dilema etika ya antara sama-sama benar. Jadi ada hal efektif apa yang sudah Ibu pernah lakukan? Itu pertama apa namanya ini Mas Mengakomodir ya, ya, oke. ya seperti itu kemudian semua pihak ya Mas. Oh, oke. Tadi sudah saya jelaskan di atas sebenarnya Oke, gitu, Mas oke, sudah oke. komplit tadi Oke. sebenarnya. Oke. Kemudian setelah itu kepentingan dengan pendekatan ya tahapan-tahapan tadi itu secara teliti gitu, secara berurutan gitu Oh, Mas. berurutan, gitu. Iya. Sehingga hasilnya nanti bisa apa namanya bisa efektif, Iya. selain efektif clear itu loh Mas, Iya. apa namanya? Diterima Ya, oleh diterima semua pihak ya, gitu. ya. Oh, gitu. Betul, itu yang saya lakukan. Jadi Ibu titik mengakomodir semua pihak, terus kita dengan selesaikan sesuai tahapan. Ya, dengan sudah habis, Oke, sehingga supaya bisa nanti bisa dipertanggungjawabkan oke, gitu. hasilnya bisa diterima semua pihak gitu Iya. ya. Pastinya ya Bu, Iya. dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan. Mungkin tantangan apa tuh yang pernah Ibu hadapi dalam penyelesaian terhadap pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Bu? Tantangan Ya, apa yang pernah tantangannya Ibu itu hadapi? karena banyaknya apa namanya yang misalnya yang terkait ya Mas. Oh, oke. Kadang salah satunya menerima, Oh, oke. kemudian yang lainnya menerima dengan baik. Oke. Yang tantangan yang menerima itu jelas tidak tantangan Mas ya. Oh, oke. Yang tantangan yang tidak Yang tidak seperti itu. menerima, Ya, iya. atas keputusan saya Iya. itu tantangan Mas. Oke. Padahal sebenarnya kami itu kan mencari yang terbaik. Iya. Namun karena yaitu masing-masing pihak punya mungkin pendapat tersendiri sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan. Jadi dia tidak puas. Di situlah tantangan bagi saya. Jadi mungkin keputusan yang Ibu ambil belum bisa memberikan kepuasan pada semua pihak ya. Bu? Iya, itu tantangannya. Nah, iya, oke. Iya.
berikutnya terkait ini lah, dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu di sekolah, mungkin apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, apakah itu langsung diselesaikan pada saat itu juga atau mungkin itu punya jadwal-jadwal tersendiri? Iya, kalau jadwal ini saya enggak menjadwalkan Mas Oh, ya. iya. Saya sesuai dengan kondisi kondisional lah Oh, ya. kondisional. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya itu darurat harus segera diselesaikan, ya segera saya selesaikan begitu. Oh, gitu. Kemudian kalau misalnya pas bisa itu udah ya saya udah dulu untuk memastikan sebenarnya itu pasti atau tidak kan dari situ. Kondisional Mas. Oh, berarti Untuk jadwalnya itu saya belum ya Mas. ya mungkin Iya. secara pendaftaran rutin mungkin tidak ada, tapi Iya. setidaknya dalam ada suatu persoalan perlu sebuah keputusan diselesaikan secara situasional atau kondisional ya Bu ya. Iya. Ya kan nanti semua pihak bisa segera menerima apa yang menjadi keputusan Iya, dan benar itu sekali. menjadi keputusan yang terbaik kan Iya. gitu. Iya. Terus berikutnya Bu, mungkin di lingkup sekolah artinya itu tidak sendiri, ada rekan Iya, jelas, guru, iya. ada mungkin seluruh warga sekolah ya Bu ya. Iya. Di sini mungkin Ibu apakah ada seseorang atau mungkin faktor dukungan lain yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi Bu? Iya. Banyak Mas. Iya. Ya kalau di sekolah banyak yang punya teman sejawat ya, guru-guru, terutama ini yang memberi dukungan itu wali kelasnya Oh, yang gitu. punya masalah itu pertama. Dan juga dari beberapa guru yang tahu persis masalah tentang anak tersebut, juga orang tua, tentunya orang tuanya pasti kan tahu karakternya yang punya kasus, kemudian masyarakat juga sekitar kali-kali apa namanya penjelasan bagaimana kasus ini benar-benar terjadi atau tidak. Jadi dia tidak sendirian tentunya. Kalau saya lakukan sendirian nanti tidak akurat, mungkin kalau hanya sebatas pandang saya sendiri kan. Ada kolaborasi dengan baik guru yang lain, dengan sejawat di sekolah Bu ya. Ya harus betul dengan masyarakat kita di sekolah itu. Oh, iya. Tidak harus aku sendiri ya. Terus ini Bu, di pertanyaan yang terakhir Bu, dari yang sudah disampaikan dari awal sudah begitu runtut lah, nah itu ya Bu ya. Mungkin ada pembelajaran apa yang mungkin bisa Ibu ambil dari pengalaman tadi, atau mungkin itu langkah pengambilan keputusan itu termasuk hal yang belum pernah Ibu lakukan? Apa? Ya. Ada masalah yang kadang sama ya antara Iya. kasus anak yang satu dengan yang lain. Nah, yang belum pernah terjadi itulah sebagai pengalaman pertama. Iya. Kalau kasus-kasus yang ringan itu kan sudah biasa. Oh, iya. Tapi yang kasus terberat itu yang menjadi pengalaman bagi saya Oh. untuk menyelesaikannya. Itu pembelajaran ke depannya bagaimana kalau ada kasus seperti ini lagi gitu. Seperti itu. Oke. Bu Artuti, luar biasa pengalaman-pengalaman Ibu tadi dari awal sampai akhir ini tadi terkait dengan penerapan bagaimana Ibu mengambil keputusan di suatu sekolah, mulai dari mungkin dengan membedakan apakah itu masuk persoalan etika atau moral, kemudian lanjut dengan melakukan langkah-langkah, mengambil informasi dari berbagai pihak ya Bu ya, supaya nanti semua pihak bisa memberikan keterangannya menurut mereka, terus pengambilan keputusan supaya nanti bisa diterima oleh semua pihak, sehingga itu akan menjadikan hal yang terbaik di sekolah itu. Ini sudah sungguh luar biasa apa yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Terus ini saya kira
wawancara dari saya cukup. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman dari Bu Tuti nanti bisa menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kan panjenengan juga dalam keadaan baik dan sukses. Pangestune Bu. Sebelumnya Bu Eni pada kesempatan siang hari ini saya mau izin waktunya 10 sampai 12 menit untuk berbagi hal baik yang pernah dilakukan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika maupun kejutan moral di sekolah. Nah, ini nanti saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan. Ini langsung saja Bu, pada pertanyaan yang pertama Bu. Mungkin dalam selama ini Bu ya, dalam menyelesaikan satu persoalan terkait dilema etika maupun kejutan moral, mungkin Ibu dengan langkah identifikasi ya Bu ya. Mungkin bagaimana langkah-langkah itu dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terkait dengan dilema etika dan kejutan moral. Untuk mengidentifikasikan di antara dua permasalahan itu, saya harus bisa memastikan alasan tersebut itu terkait dengan kebenaran dan mengandung nilai kebajikan. Sedangkan untuk kejutan moral, apabila permasalahan tersebut itu terkait dengan benar dan salah. Berarti nanti langkah yang Ibu ambil apabila persoalan itu terkait dengan kebenaran dan kebenaran, berarti dikategorikan pada dilema etika ya. Iya. Sedangkan apabila itu benar dan salah sesuai dengan aturan yang ada, itu dikategorikan pada kategori kejutan moral. Terima kasih ya. Lanjut Bu yang untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu pengambilan keputusan di sekolah, terutama kan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya gini Bu, permasalahan itu sama-sama benar, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalkan kita antara rasa kasihan dengan rasa keadilan untuk keseluruhan, itu bagaimana Ibu dalam menjalankan atau mengambil keputusan terkait hal tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kita lihat saja apabila dalam pengambilan keputusan itu berorientasi pada tujuannya akhirnya sehingga kita mengambil keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Apabila keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, baru itu saya lakukan sebagai pengambilan keputusan. Gitu. Berarti keputusan itu bisa diterima semua pihak, baru dilaksanakan dengan tanggung jawab. Terus ini untuk pertanyaan yang ketiga Bu, dalam pengambilan keputusan Bu, mungkin langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini? Pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah apa yang sudah pernah? Kalau yang pertama kali kan kita harus tahu, perlu kita mengidentifikasikan, memilah-milahkan masalah yang terkait dengan dilema etika maupun yang termasuk dalam kejutan moral. Sehingga yang apabila itu nanti sama-sama benar, kita masukkan ke dalam dilema etika. Tetapi kalau bertentangan, ada yang salah dan ada yang benar, kita masukkan di dalam
Terus mungkin ada lagi Bu, langkah-langkah berikutnya terkait tersebut, mungkin ada lagi. Cukup ya. Oke. Terus berikutnya Bu, mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan mungkin yang Ibu anggap efektif terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk mengambil keputusan itu berpedoman pada prinsip pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil akhir. Bagaimana hasil akhir yang ingin kita dapat. Yang ketiga, kita menguji dulu keputusan tersebut supaya dapat diterima oleh semua pihak. Biar dapat menerima keputusan yang saya ambil. Jadi masih ada lagi Bu? Belum ya? Ada 3 saja dalam langkah-langkah saya ambil 3 itu sudah mencakup keseluruhan. Terus ya Bu ya, ini Mas pertanyaan yang kelima. Hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya kadang dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin dari pengalaman itu bisa berbagi hal apa yang menjadi tantangan terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Dilema etika itu kita tadi mengakomodir semua aduan dari berbagai macam pihak, baik dari siswa, dari guru, atau dari tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu, baru kita melakukan penyelesaian persoalan yang paling tepat yang bisa diterima oleh semua pihak yang menggunakan ini. Jadi panjangnya mengakomodir, menampung semua aduan, dari di situ kembali baru diambil langkah-langkah pengambilan keputusan sehingga nanti keputusan itu bisa diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Oke, lanjut juga pada pertanyaan yang ke-6 Bu. Ini memang dalam pengambilan keputusan di tak kala adakah jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau dalam bentuk prosedur yang mungkin Ibu jalankan? Saya kira untuk penjadwalan itu tidak perlu ada jadwal khusus. Karena nanti apabila kita mengkhususkan, ya nanti kalau kita bisa melakukan pada waktu itu. Tetapi apabila ada hal yang perlu diputuskan, ya misalnya kita ingin segera memutuskan suatu permasalahan, kita baru melakukan waktu itu juga. Tapi apabila permasalahan itu bisa kita tunda keputusannya, tidak ada jadwal tertentu, sehingga saya lakukan secara khusus. Berarti intinya secara jadwal khusus tidak ada, yaitu nanti jadi persoalan itu akan diselesaikan pada waktu itu juga. Kalau memang memungkinkan diperlukan adanya penundaan, nanti diambil pengambilan keputusan yang terbaik. Secara individu. Berarti intinya tidak ada jadwal khusus gitu. Terus di pertanyaan yang ke-7 ini pastinya dalam pengelolaan manajemen sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah ya, pasti ada beberapa pihak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika khususnya Bu. Ya, memang agak sulit ya untuk penanganan dilema etika. Kalau saya dalam pelaksanaan itu, dalam pengambilan keputusan perlu ada membantu dalam pengambilan keputusan itu adalah kita utamakan teman sejawat.
Oh iya. Dan kita bisa sharing bagaimana keputusan-keputusan yang perlu kita ambil. Jadi kayak saya kira saya tidak perlu seperti pemimpin yang diktator harus begini. Tapi saya tetap memerlukan masukan-masukan dari teman sejawat. Bahkan permasalahan itu yang ada itu saya bisa melibatkan ke tenaga kependidikan. Oh, tenaga pendidikan berarti Ibu melibatkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah sekaligus kolaborasi dengan tenaga pendidikan yang ada. Jadi nanti supaya itu memang kasus di rumah itu kadang menimbulkan problema tersendiri. Terus masuk di pertanyaan yang terakhir Bu. Ini dari awal tadi sudah Ibu paparkan secara jelas. Nah, dari semua hal Bu yang telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengambilan keputusan tadi, dari pengalaman tersebut, dan mungkin pembelajaran atau pengalaman apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan terkait dengan dilema itu? Saya kira setelah saya mempelajari itu untuk adanya dilema etika, pembelajaran yang dapat kita ambil apabila pengambilan keputusan itu yang belum benar, ya, dan dapat diterima semua pihak. Jadi kita harus memperhatikan keputusan saya itu bisa diterima semua pihak atau tidak. Kalau sudah bisa diterima semua pihak, baru saya mengambil atau mengadilkan lah. Berarti memastikan ya jenisnya uji dulu apakah keputusan tersebut bisa diterima semua pihak atau belum, baru nanti dilaksanakan oleh keseluruhan tanggung jawab. Itu Bu. Terima kasih Bu wawancara atau berbagi pengalaman baik dengan Ibu. Saya kira ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya juga mendoakan semoga ini tansah selalu berburu. Terima kasih.